Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 1, yakni benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 meter. Pada saat itu balon naik dengan laju 13 meter per second. Jadi balonnya naik dengan kecepatan 13 meter per second. Jika kecepatan awal benda saat dilepas adalah sama dengan kecepatan balon, yaitu 13 meter arah vertikal ke atas, tentukanlah pertama titik tertinggi yang dicapai benda yang dilepas itu. Kedua, ketinggian dan kecepatan benda 5 second setelah dilepas. Dan ketiga adalah C, adalah setelah berapa detik sesudah dilepas benda mencapai bumi. Dengan menggunakan konsep-konsep dasar, yakni dengan menganggap bahwa percepatan gravitasi atau G sebesar 9,8 meter per second arah ke bawah, maka karena pertanyaan pertama adalah titik tertinggi atau titik tertinggi yang dapat dicapai, maka pada titik tertinggi kecepatan suatu benda itu adalah 0, yakni Vy sama dengan 0. Dengan demikian atau sehingga kita memiliki konsep yakni Vy sama dengan V0y min gt. Min gt ini karena gaya gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan bendanya bergerak ke atas, maka ini positif V0y nya dan percepatan gravitasinya negatif. Dengan demikian maka T-nya dapat kita ketahui V0y per G, dimana sama dengan 13 per 9,8. Dengan demikian maka Y dalam kurung T sama dengan Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat. Dengan Y0 adalah sama dengan 300, V0Y adalah 13, tadi T-nya adalah 13 per 9,8, sehingga ketemu ini min setengah G-nya adalah 9,8 dan T-nya adalah 13 per 98 kuadrat sama dengan 308,6 meter. Selanjutnya, ketinggian benda pada T sama dengan 5, kita tinggal menggunakan persamaan ini saja. Kemudian atau persamaan ini dengan A-nya adalah min G, sehingga akan diketahui persamaan mirip ini dengan kemudian kita tinggal menginput ini parameter-parameter ini dengan mengganti T-nya adalah 5. Nanti akan ketemu 242,5 meter. Sedangkan kecepatannya adalah kita tinggal memasukkan atau menggunakan persamaan ini, yakni V0y min GT, kemudian V13 min 9,8 dikali 5 sehingga ketemu min 36 meter per second. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kecepatan dari suatu benda bernilai negatif, artinya dia arahnya ke bawah, jadi bendanya sudah turun ke bawah. Berapa waktu untuk mencapai bumi, yakni kita bisa menggunakan persamaan ini, Y sama dengan Y0 plus V0YT plus setengah AT kuadrat. Dengan Y adalah 0 karena berada di permukaan bumi, sedangkan ketinggian awalnya adalah 300 atau Y0 nya 300 plus V0Y nya adalah 13, tadi kecepatannya awal, T plus setengah min 9,8 T kuadrat karena arah gravitasi selalu bawah atau bumi, dan karena bawah itu kalau menurut koordinat kartesian bernilai negatif maka dideskripsikan sebagai negatif. Kemudian dari sini kita bisa memiliki persamaan kuadrat demikian, dan ini bisa dibuat menjadi semacam ini, demikian ini. Dengan demikian maka dengan menggunakan persamaan rumus kuadrat maka kita akan memperoleh T sama dengan 9,8 second atau T sama dengan min 6,6 second. Namun demikian waktu di dalam proses ini tidak mungkin bernilai negatif, maka yang kita ambil adalah yang 9, selanjutnya contoh soal 3, yakni Broto yang berada di atas gedung dengan ketinggian 20 meter melempar sebuah bola vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. Hitunglah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum, yakni waktu yang dicapai bola untuk mencapai ketinggian maksimum, terus kemudian ketinggian yang dapat dicapai bola atau ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan bola sejak dilempar sampai di tanah, dan kemudian D adalah kecepatan bola ketika menyentuh tanah, dan E adalah posisi dan kecepatan bola 2 second sejak dilempar.
Pertama adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dengan mendistribusikan bahwa Vy sama dengan V0 min GT, di mana pada ketinggian maksimum itu Vy sama dengan 0, maka kita bisa mengestimasi bahwa T sama dengan V0 per G sama dengan 15/10 sama dengan 1,5 second. Dari variabel ini waktu sama dengan 1,5 second, selanjutnya adalah Y sama dengan Y0 plus. Untuk mencapai ketinggian maksimum dapat kita cari melalui persamaan ini dengan T-nya adalah 1,5. Kemudian kita bisa menginputnya sama dengan Y sama dengan 20 plus 15 dikali 1,5 min 5 dikali 1,5 kuadrat. Untuk hasil silahkan diestimasi sendiri. Kemudian untuk waktu yang diperlukan saat bola dilempar sampai jatuh ke tanah. Dengan demikian kita memiliki satu kata kunci, yakni bola sampai menyentuh tanah. Artinya saat bola menyentuh tanah itu Y-nya sama dengan 0 atau ketinggiannya sama dengan 0, maka Y sama dengan Y0 plus V0YT atau V0T min setengah GT kuadrat. Dengan Y sama dengan 0, maka kita bisa memasukkan demikian. Kita tinggal menginput nilainya atau parameter-parameternya sama dengan 20 plus 15, karena ketinggian awalnya ada 20 plus 15T min 5T kuadrat sama dengan 0, maka ketika ini disederhanakan menjadi T kuadrat min 3T min 4 sama dengan 0. Dengan demikian maka T-nya ketemu min 1 atau T sama dengan 4 second. Namun demikian, dalam proses ini waktu tidak mungkin negatif, maka kita bisa mengambil T sama dengan yang positif ini, yakni T sama dengan 4 second. Kemudian kecepatan saat menyentuh tanah adalah kita bisa menggunakan persamaan ini, Vy sama dengan V0 min GT dengan T adalah 4 second. Dengan demikian kita tinggal memasukkan aja 15 min 10 kali 4, yakni 15 min 40 sama dengan min 25 meter per second. Nilai negatif ini artinya kecepatannya arahnya ke bawah, yakni berada di tanah itu dari atas ke bawah. Selanjutnya posisi dan kecepatan bola 2 second sejak dilempar. Dengan posisi sama dengan ini dan kecepatan sama dengan persamaan ini, tinggal dimasukkan aja parameter-parameternya.